BPS pada tanggal 5 Agustus lalu menyampaikan ada pertumbuhan ekonomi triwulan 2, ada indeks kondisi dan prospek bisnis, industri manufaktur, kemudian ada soal ketenaga kerjaan, lalu ada kemiskinan, ada tingkat ketimpangan. Ini kelihatannya lebih menarik karena khusus 6 bulan ini ketimpangan meningkat ya secara nasional maupun secara wilayah perkotaan atau perdesaan. Pertumbuhan ekonomi 5,29%, which is saya kira kan itu bagus ya, terutama ketika kita menghadapi gejolak eksternal, ketidakpastian dan seterusnya itu. Tapi kan tidak banyak sekarang orang melakukan respon itu. Nah, ini saya kira ada hubungannya dengan keraguan ataupun pertanyaan tentang informasi atau data-data dan fakta yang disampaikan oleh pemerintah sendiri gitu. Apakah benar? Misalnya gitu kan, pertumbuhan kita itu 5,29% gitu kan, udah beberapa kali itu waktu triwulan pertama juga kan 5,6% itu kemudian kan di dispute lah karena kontradiksi misalnya dengan pertumbuhan dari energi ya kan. Jadi masyarakat tuh sekarang tuh ya terima aja lah gitu loh ya kan. 5,29 iya lah, oke lah 5,29% lah, oh bagus lah kira-kira gitu. Itu saya kira, jadi mungkin saya tidak akan menanggapi itunya, angka itunya gitu kan ya. Mudah-mudahan aja benar, dan kalau benar itu bagus ya kan. Kemarin kan Kompas meliris ada 1 juta lulusan perguruan tinggi yang nganggur gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya memang data lain menunjukkan misalnya sekarang ini proporsi lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor formal itu bukan hanya menganggur, tapi proporsi mereka yang bekerja di sektor formal itu menurun ya. Di tahun 2018 itu 74,1% ya proporsi lulusan PT yang bekerja di sektor formal. Sekarang ini hanya 67,8% di tahun 2025. Ya kan, jadi ada penurunan yang cukup besar. Kemudian mereka yang bekerja di sektor informal itu juga meningkat ya dari 0,7% menjadi 8,9%. Lulusan perguruan tinggi itu kan kelas menengah yang kritis gitu ya, yang kalau misalnya tidak diopeni ya dengan baik, misalnya tidak ada lapangan kerja yang tercipta untuk mereka, itu akan secara sosial itu berbahaya gitu. Kemudian juga proporsi pekerja ya yang masuk kelas menengah juga mengalami penurunan. Di tahun 2018 itu sebesar 14,5%, sekarang ini 7,1%. Ini juga saya kira suatu sign gitu bahwa memang dari sisi ketenagakerjaan itu kita itu mengalami persoalan yang struktural ya. Itu bisa saja berbagai sebabnya, misalnya ya pertama adanya digitalisasi gitu ya. Sisi lain misalnya proporsi ekspor kita ya yang berbasis kepada industri padat karya ya, padat kerja itu juga menurun kalau bisa kita bandingkan tahun 90-an 2000-an dengan yang sekarang ini ya. Sekarang kita ini dominasi daripada ekspor kita itu adalah berbasis kepada sumber daya alam ya kan, sekitar 66 sampai mungkin 70% gitu. Nah, kalau misalnya kita memang seperti itu ya, terlebih lagi kalau misalnya basis ekspor sumber daya alamnya itu yang tidak terbarukan, ini kan ada suatu gejala yang disebut sebagai Dutch disease ya. Dan ini juga gejala Dutch disease ini tercerminkan juga kalau misalnya kita lihat komposisi daripada pertumbuhan ekonomi itu ya, di mana sektor yang non tradable itu pertumbuhannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang tradable. Nah kan itu gejala Dutch disease, itu ada pergeseran ya dalam perekonomian dari sektor yang tradable ke sektor non tradable, karena memang harga daripada komoditas sumber daya alam ini itu mengalami peningkatan gitu. Jadi investasi itu bergerak ke sektor yang berbasis sumber daya alam itu. Nah, oleh karena itu ada 2 hal yang saya kira menjadi persoalan kita sekarang ini. Yang pertama itu adalah deindustrialisasi itu ya, dan kemudian adalah gejala yang disebut sebagai Dutch disease itu.
Nah, ini bagaimana kita bisa mengadres ini agar kita tidak masuk perangkap ini. Ya, intinya kan kita harus melakukan industrialisasi. Tapi industrialisasi yang sering didengungkan sekarang ini dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu hilirisasi. Hilirisasi komoditas-komoditas berbasis sumber daya alam gitu. Padahal kan seharusnya pengertiannya itu lebih luas ya, kemampuan kita melakukan pengolahan ya berbasis padat karya gitu kan, padat pekerja gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Nah, untuk itu saya kira kan harus, menurut saya itu yang kedua yang harus dilakukan itu melakukan deregulasi ya, atau debirokratisasi. Memang kadang-kadang ini ya, deregulasi itu kemudian menyentuh berbagai kepentingan gitu yang selama ini diuntungkan oleh adanya, biasanya itu kan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, yang memiliki akses dan seterusnya itu. Jadi saya kira agenda kita ke depan itu, dan kemudian bagaimana melakukan supaya hambatan-hambatan dari sisi supply side itu kita kurangi, dan kemudian melakukan industrialisasi yang bukan hanya sekedar hilirisasi ya. Makanya peranan swasta itu, sektor swasta itu saya kira harus diperbesar ya. Saya nggak mau asing kayak mau asing kayak mau domestik sih, doesn't matter kalau menurut saya itu. Yang penting itu bisa diperbesar. Dan sekarang ini kan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang ini kan, sektor pemerintah kan peranannya penting. Peranannya besar sekali kan. Pertumbuhannya tuh 16% gitu. Nah, itu yang saya kira harus kita dorong juga ke depan itu ya. Terutama sektor swasta yang dari kalangan menengah gitu. Sehingga itu kemudian bisa menciptakan lapangan kerja yang tadi untuk bisa menyerap lulusan perguruan tinggi atau tenaga-tenaga yang level menengah lah ke atas itu. Dalam 2 tahun masa pemerintahan sekarang ini memang belum ada suatu perubahan yang mendasar, yang struktural lah ya, dalam pola, dalam pattern, dalam pertumbuhan ekonomi kita ini ya. Kemiskinan juga jadi walaupun banyak program-program yang sifatnya populis kan, penurunannya ya mengikuti tren yang selama ini ada. Tidak ada perubahan yang berarti dari sisi itu ya. Dalam 2 tahun terakhir ini bisnis seperti biasanya aja gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kalau misalnya kita melakukan 2 hal tadi itu, 3 hal tersebut, mungkin kita ke depan bisa menyaksikan adanya sebuah perubahan pertumbuhan ekonomi ya, polanya itu di mana itu tadi sektor-sektor yang tradable, kemudian sektor industri padat karya ya, kemudian juga investasi berbasis itu swasta dan kelas menengah itu bisa tumbuh. Dan karena data BPS tadi kan sudah banyak menyebutkan kalau ini sebenarnya ilusi lagi. Dan dikatakan tren ilusi tadi karena banyaknya di pemerintah ya. Dan itu saya rasa sudah jadi isu mulai dari kuartal kemarin ya. Dan bahkan itu jadi bahan pembahasan dari video-video influencer di YouTube juga, bahwa ini banyak didorong oleh posisi pemerintah. Tapi sadar tidak, kalau sebenarnya bahkan di aspek lain, itu juga sudah terkontaminasi efek dari ilusi ini. Jadi saya bilang ini bukan ilusi lagi, tapi sudah sakau, saya bilang. Kenapa saya sakau? Kita langsung lihat saja, saya tidak perlu bikin presentasi lagi, kita langsung periksa saja dari presentasi BPS langsung. Karena dari presentasi BPS langsung saja, kita bisa melihat ilusinya di mana dan sampai kemana ilusi itu terjadi. Jadi kan begini ya, ini kan sudah banyak dibahas, konsumsi pemerintah itu terlalu tinggi dalam distribusi pertumbuhan PDB. Bahkan di aspek konsumsi rumah tangga dan PMTB itu juga sudah terkontaminasi dari proyek-proyek sakau pemerintah. Saya bilang proyek sakau kenapa? Karena satu, dia mahal, dua, sebenarnya dia tidak produktif, tidak bermanfaat dalam artian dalam jangka panjang, dan tiga, kita tetap harus mengambil proyek tersebut karena kalau tidak efeknya akan hilang ya. Orang sakau kan, kalau kita berhenti maka nanti kita akan melihat dampaknya ke pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Akhirnya kita jalan terus. Misalnya gimana? Di konsumsi rumah tangga misalnya. Konsumsi rumah tangga ini kan kita selalu melihat ini sebagai indikator daya beli masyarakat. Di sini kita lihat konsumsi rumah tangga itu kontribusi terbesar. Faktor yang terbesar ini di mana? Dari restoran dan hotel di sini. Restoran dan hotel sering meningkatnya konsumsi makanan jadi pada jasa penyediaan makanan dan minum. Oke, jasa penyediaan dan minum dan hotel ya. Kita lihat kenapa penyediaan akomodasi dan minum itu bisa tumbuh besar? Karena tumbuh didorong oleh peningkatan okupansi hotel dan peningkatan kinerja jasa boga sejalan dengan semakin luasnya jangkauan penerimaan manfaat MBG. Oke,
Tapi kan itu satu konsumsi dan mungkin bisa jadi hotel. Hotel itu meningkat 2,8%. Okupansi hotel itu meningkat hanya 2,8%. Mayoritas konsumsi per kapita dari konsumsi masyarakat itu tumbuh 11,97%. Jadi ya mayoritas dari restoran yang tadi konsumsinya. Tapi kan ini kalau MBG itu harusnya kan masuk konsumsi pemerintah kan, belanja barang pemerintah harusnya bukan masuk konsumsi masyarakat itu. Karena konsumsi masyarakat itu yang dibeli masyarakat dong. Tidak. Konsumsi masyarakat itu termasuk juga pemberian. Jadi bukan hanya yang dibeli oleh masyarakat. Jadi yang dihitung dari BPS sebagai pengeluaran rumah tangga itu tidak hanya pembelian, tapi juga pemberian. Jadi dia tanpa memperhatikan asal barang yang terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga, asalkan dia tidak beli untuk dijual lagi gitu, untuk usaha. Jadi ketika pemerintah itu mengeluarkan di pengeluaran pemerintah, dia juga dihitung sebagai pengeluaran rumah tangga. Ketika dia dapat MBG, jadi ketika dia dapat dari hal itu dapat beras, dapat MBG, dia juga dihitung sebagai pengeluaran rumah tangga masuk ke sana, masuk ke konsumsi masyarakat. Itu sudah terkombinasi sebenarnya. Jadi bahkan di luar komponen konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga pun kita juga ada halusinasi di sana yang selama ini kita jadi indikator daya beli masyarakat. Jadi bahkan kita tidak sulit untuk mengukur daya beli masyarakat itu sudah baik atau buruk, buruk. Sama dengan PMTB yang dianggap ini menjadi basis pertumbuhan yang seharusnya yang sustainable itu di PMTB itu karena ini investasi. Kita lihat investasinya bagaimana. Konstruksi itu tumbuh didorong meningkatkan aktivitas konstruksi investasi. Investasi meningkat karena konstruksinya ternyata. Dan konstruksinya itu kenapa? Peningkatan realisasi konstruksi, pembangunan infrastruktur, koperasi desa, dan kelurahan Merah Putih KDP. Ini yang jadi andalannya BPS dan ini dibanggakan di presentasi BPS. Yang mana kan seharusnya BPS itu netral di sini. Ya, ini jadi salah satu faktor terbesarnya dan jadi andalannya dan ini dibanggakan di sini. Kita lihat juga bahkan di industri pengolahan yang hanya kan manufaktur ya, paling terbesarnya di mana? Industri makanan dan minuman. Tapi kita lihat juga mengapa industri makanan dan minuman itu menopang dari segi manufaktur sebenarnya. Disebutkan kenapa dari PMTB itu meningkat ada konstruksi dan industri makanan minuman. Ya karena dari proyek-proyek pemerintah sendiri, proyek sakonya pemerintah. Dan karena proyek-proyek pemerintah yang ini MBG dan KDMP tersebut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, kita menjadi tersandra di sana bahwa kalau kita tidak melanjutkan membangun semakin banyak SPPG, tidak melanjutkan KDMP, pasti efeknya ke depan akan sangat turun di konsumsi pemerintah, di konsumsi rumah tangga, di PMTB. Jadi seakan orang sakau kan jadinya. Kita tidak bisa lepas dari proyek itu karena kalau itu dilepas, dampaknya ke angkanya doang, angka pertumbuhan ekonomi itu akan turun dan nanti akan dinyinyirin lagi pemerintah kan ketika kalau angka pertumbuhannya turun. Padahal ya lebih baik angkanya realistis saja, sesuai realnya saja daripada ditopang oleh proyek-proyek sakau tadi. Jadi seperti kita ini dirampok, kapabilitas kita untuk pembangunan kita dirampok, tapi kita diberi obat oleh perampok tersebut supaya kita mau tetap dirampok. Karena kalau kita tidak berhenti dirampok, kita tidak akan dapat obat lagi itu lagi. Jadi kita mau tidak mau harus melanjutkan proyek ini lagi. Karena kalau tidak nanti justifikasinya adalah kalau nanti SPPG dihentikan, kalau nanti KDMP berhenti dibangun, nanti dampaknya akan ke angka pertumbuhan ekonomi. Betul, tapi apa artinya angka pertumbuhan ekonomi kalau akhirnya kita tidak bisa mengukur pembangunan ekonomi yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Itu saja sebagai penutup, terima kasih.